Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Siti Maheran selaku dosen pengampu fikih munakahat, dan yang saya banggakan teman-teman program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mahar. Apa sih itu mahar? Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda, termasuk abstrak atau masdar, yakni mahram atau kerja atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar, pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih bagi seseorang istri kepada calon suaminya. Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, sebaik-baik mas kawin adalah seringan-ringannya. Maksudnya dari hadis tersebut adalah jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki. Maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak-banyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 20 sampai 21 yang artinya, dan jika kamu mengganti istrimu dengan yang lain sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kepada dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan atau menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagaimana kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat. Yang kedua, syarat-syarat mahar dan kadar jumlah mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu yang pertama, harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga. Yang ketiga, barangnya bukan barang gosop. Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gosop tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. Yang terakhir, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya tersebut. Kemudian kadar jumlah mahar.
Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fauqah sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai kesepakatan bersama. Tidak ada dalam syara suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Ini berarti bahwasanya batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit, namun mampu dan kesepakatan bersama. Seperti halnya yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pemberian mahar dengan kontan atau uang. Mahar dibolehkan membayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menunda pembayaran sebagiannya dan menunda sebagian yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagian segera setelah berlangsungnya akad nikah. Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit, atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainnya dibayar hutang dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya laki-laki mengatakan, saya mengawinimu dengan mahar 100, yang 50 saya bayar kontan, sedangkan yang sisanya dibayar dalam waktu setahun. Menurut KHI, mahar bukan merupakan rukun perkawinan, juga bukan syarat perkawinan karena tidak terdapat dalam pasal mengenai hal itu. Di dalam pasal 34 ditegaskan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kata penyerahan mengandung berbagai penafsiran, yakni pembayaran mahar dengan cara menyerahkan secara langsung kepada calon mempelai perempuan atau secara simbolik. Ada juga pembayaran mahar secara tidak kontan atau sama sekali tidak menyerahkan maharnya, hanya menyebutkan atau simbolik, yakni tempo. Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat istiadat dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang. Apakah mau dibayar kontan sebagian atau hutang sebagian? Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar kontan sebagian. Selanjutnya, macam-macam mahar. Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan di dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut. Maksudnya ialah menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama, itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan mahar, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemanfaatan. Kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, mahar misli ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236
yang artinya tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, bentuk mahar. Pada prinsipnya, mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan. Ibnu Rusyad mengatakan bahwa mahar harus berupa suatu yang dapat ditukar, dan ini terkesan harus berbentuk benda, tidak dapat ditukar, tampaknya tidak dibolehkan. Namun menurut Ahmad Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya. Ini sangat kondisional, artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya. Selain dengan harta atau materi, mahar juga boleh dengan selain harta, misalnya seperti pembacaan Al-Quran dan keislaman. Bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada calon istrinya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Qasas ayat 27 yang artinya, berkatalah dia Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Kemudian yang terakhir, hikmah disyariatkannya mahar. Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikannya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkannya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suaminya juga. Oleh karena itu, merupakan suatu relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Apabila praktik yang berlaku di masyarakat bahwa calon mempelai laki-laki pada saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik, sebagai tanda cinta calon suami kepada istrinya. Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada calon istri sebagai tanda kebaikan niat suci dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau tradisi jahiliyah yang berlaku sebelumnya datangnya Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina, bahkan tak jarang hak perempuan diinjak-injak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu-gugat meskipun oleh walinya. Perempuan mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas hartanya, ini untuk membelanjakannya atau bersedekah sesuka hatinya. Jadi mahar dalam Islam adalah lambang saling menghargai antara suami istri. Suami memberi dan istri menerima penghargaan itu. Namun berarti mahar menjadi sesuatu yang menyulitkan, sebab mahar bukanlah suatu syarat dan rukun dalam akad perkawinan, melainkan hanyalah salah satu hukum dan akibat dari akad nikah. Oleh karena itu, penyebutan mahar pada saat nikah bukan suatu yang wajib, bahkan suatu akad nikah yang dianggap sah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.